Saudara yang kekasih, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Injil Matius, pasal yang ke-22, ayat 35 sampai 40. Saya akan baca 35, saudara-saudara baca 36, kita bergantian hingga selesai dari Matius 22, 35 sampai 40. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Silakan sama-sama 37, 1, iya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap pikiranmu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Sama-sama, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, pada waktu kita mendengarkan bagian ini, satu bagian yang sangat syarat makna, bagaimana perjanjian lama yang begitu tebal dirumuskan kepada dua kesimpulan yang luar biasa. Yang pertama adalah kasih kepada Allah, dan kedua kasih kepada sesama dengan segala konten yang ada di dalamnya. Bagaimana kasih itu diwujud nyatakan dan ukuran apa yang ada di sana. Sehingga saya bisa berkata ada satu spesifikasi yang begitu detail yang tidak mungkin salah dipahami dan tidak mungkin tidak bisa dimengerti dan tidak mungkin untuk tidak bisa dilakukan. Nah, oleh karena itu barang siapa yang mengasihi Allah itu hanya satu, karena dia dikasihi Allah. Barang siapa dikasihi Allah pasti dia mengasihi Allah. Nah, barang siapa yang mempunyai relasi kasih dengan Allah pasti dia mengasihi sesamanya manusia. Bahkan musuhnya, karena manusia adalah musuh Allah yang dikasihi Allah. Jadi pengalaman pertama kita di dalam berhubungan dengan Tuhan, di dalam merasakan kasih Tuhan, menjadi satu pengalaman yang kita ekspresikan di dalam hidup kebersamaan kita, di tengah-tengah hidup sebagai anak manusia. Nah, bagian dua ini yang saya akan fokus. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Alkitab mengajarkan kita sesuatu yang amat sangat luar biasa, sesuatu yang berlaku common, satu yang berlaku umum. Yang bisa diterapkan dimanapun, kapanpun hadir, bahkan menjadi panggilan kita. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sesama manusia itu pertama adalah lintas suku. Maka kita dikatakan harus mengasihi orang lintas suku, tidak peduli sukunya apa. Dia adalah sesama kita manusia. Maka kita tidak lagi bisa belajar mengasihi hanya mengasihi karena kita satu suku. Kita menjadi akrab karena satu suku. Maka saya akan mengatakan jika itu menjadi ukuran kita, sebetulnya kita sudah kurang Kristen atau mungkin tidak Kristen. Ya, walaupun kita beragama Kristen. Nah, karena itu hakikat Kristen harus dipahami dalam kualitas tindakan hidupnya. Yang kedua, saudaraku, bagaimana orang mengasihi sesamanya manusia itu lintas ras. Rasnya itu garis keturunan dari manakah dia, apakah dari Arab, apa Arya atau Jerman atau apa atau Eropa atau Amerika. Tetapi ketika orang duduk satu dan bersama, maka orang harus mampu mengasihi lintas ras. Jadi ras tidak menjadi sebuah penghalang, penghambat di dalam relationship tadi. Ya, tapi kalau kita sudah kukuh terikat kepada kesukuan, kita akan sulit melintas batas mengasihi yang lainnya. Ya. Ku Klux Klan itu yang ada di di Eropa, gerakan anti kepada orang-orang kulit hitam dari orang-orang kulit putih, supremasi kulit putih. Lalu terjadi juga di Amerika. Negara yang sekarang begitu luar biasa demokrasinya, kurang lebih 60 tahun lampau diwarnai oleh kekerasan ras. Sehingga saudara yang kekasih, orang kulit hitam pulang dari gereja diserbu orang kulit putih yang juga pulang dari gereja. Bagaimana pendeta-pendeta di Afrika Selatan dari gereja kulit putih mengatakan kasihilah sama manusia, tapi di depan gereja tertulis kalimat, gereja ini hanya khusus orang kulit putih. Agama itu jahat, jangan kalian pikir baik. Ajaran Kristus itu memang baik, tapi ketika dia menjadi sebuah institusi yang dikuasai oleh para pemimpin agama, ia menjadi bisa alat yang paling mengerikan. Perang antar bangsa tidak ada yang terlalu panjang. Perang agama itu yang luar biasa. Tidak ada habis-habisnya.
Perang salib itu sudah tidak tahu berapa abad yang lampau. 10 abad. Tapi nuansanya masih saja dihidupkan sampai sekarang. Bagaimana isu 10 abad bisa masih dipelihara? Tapi itu realitanya saudaraku. Di Irlandia sampai sekarang, ketegangan Protestan Katolik tetap saja sama. Di Islam, Sunni Syiah tetap saja sama. Buddha pun terpecah dua, Hindu pun sama. Kelompok mana? Jadi oleh karena itu, ajaran Kristen sebetulnya menjadi solusi terhadap seluruh yang ada, yaitu semangat mengasihi. Persoalannya adalah, bagaimana orang bisa belajar itu kalau tidak melihat orang Kristen melakukan hal itu. Aspek yang ketiga, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, lintas suku, lintas ras, dan lintas agama. Saya memakai urutan ini dalam konteks di Indonesia yang terlalu banyak isu-isu dan persoalan-persoalan sara. Nah dia lintas agama. Tuhan tidak menyuruh kita hanya mengasihi orang Kristen, tetapi semua orang. Bahkan dalam definisi semua orang yang memusuhimu, orang yang menyakitimu. Saya sadar betul itu tidak sederhana. Ya, kadang-kadang kalau saya lagi emosi meledup-ledup begitu ya. Waduh, pengen semua bereskan dengan cepat. Yang paling repot lagi kalau kita punya jalur ke sana. Tapi waktu kemudian tenang dikit, pikir lagi ini mesti bagaimana. Tunggu lagi waktu Tuhan. Capeknya juga setengah mati. Nggak tahu kapan Tuhan mau bertindak. Seakan-akan seperti itu. Karena kita mau waktu kita. Mengikut Tuhan itu bukan persoalan sederhana. Karena itu bagaimana belajar mengasihi sesama manusia. Melintasi suku, ras, agama hanya satu. Ketika kita mau mengerti kehendaknya dan hidup di dalamnya. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Kasih yang diajarkan oleh kekristenan. Kasihlah sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Ini menjadi satu basis yang sangat luar biasa. Karena itu banyak gereja merusak ajaran Kristus. Dengan mengasihi cuma sesama denominasinya. Ya, Katolik sama Katolik, Protestan sama Protestan. Sudah Protestan nanti GBI sama GBI, GKI sama GKI. Sudah Katolik nanti ordo sana sama ordo sana, ordo sini sama ordo sini, kan begitu. Semua kita terbaca-baca. Tapi kita menyebut diri kita Kristen, kita beribadah, kita berdoa. Sebetulnya apa yang sedang kita lakoni? Menipu diri kita sendiri. Kita bisa menipu orang lain, tapi bodoh sekali kalau bisa kalau mau menipu diri. Kita bisa menipu orang lain, bodoh kalau menipu diri, dan jangan lupa nggak bisa kita menipu Tuhan. Jadi kita melakukan hal yang sia-sia bahkan dalam ibadah. Nah karena itulah bagaimana kasih itu diwujud nyatakan menjadi semangat yang diajarkan Kristus kepada kita di dalam hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Dan bahkan kemudian Yesus mengatakan, lakukan supaya semua dunia tahu akulah terang itu. Maka kita disuruh menjadi garam dan terang dunia. Nah dalam konteks dengan Pancasila, bagi saya ini sangat menarik. Saya pernah menulis tentang Pancasila ketika ribut-ributnya rame-ramenya. Jadi saya mesti membongkar ulang lagi idenya, pikirannya, latar belakangnya, semangatnya dan semuanya. Ya. Dan akhirnya saya harus mengatakan ini adalah permata bagi Indonesia. Ya. Semangat Kristennya kuat sekali. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, lintas agama. Kita bisa menerima ketuhanan yang Maha Esa. Toh orang masuk surga neraka kan bukan hak kita. Itu kan urusan Tuhan. Urusan kita adalah mengasihi dan menghargai dalam perbedaan yang ada. Jangan ganggu orang beribadah dalam keyakinannya. Biarkan dia. Jangan boleh dipaksa. Ya. Masing-masing mau pergi, silakan saja. Karena itu di tempat kita ini Kristen ada yang Katolik, ada yang Protestan, Protestan gereja A, gereja B, gereja C begitu ya. Pagi-pagi silakan pergi beribadah masing-masing. Sore kita ada chapel di sini. Tapi pagi masing-masing pergi silakan. Ya. Ada orang bilang Pak mesti dikumpul, nggak boleh dong mereka keluar lagi. Kita harus warnanya begini. Apa gunanya Injil dipaksakan? Omong kosong itu. Biarkan Injil itu datang dengan kemerdekaan yang penuh. Sehingga semua orang bisa belajar di dalamnya. Ya. Nah jadi saudaraku, ketika kita melihat dari garis itu, bagaimana satu relationship dengan Tuhan, bagaimana kedua di level Pancasila adalah kebersamaan antara kita.
Dan aktualisasi akhirnya adalah kesejahteraan di semua orang. Itu keren sebetulnya. Bagus, luar biasa. Andai kata diwujud nyatakan kan luar biasa itu. Keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kita mulai mengkacaukannya dengan agama. Sehingga jadilah sila yang terakhir itu dirubah ya. Kekacauan merata bagi seluruh provinsi. Apalagi mau pilkada ini. Geger sana, geger sini, enggak karu-karuan. Sebetulnya kita lagi berpikir dengan jernih. Bagaimana menampilkan kekristenan yang bermutu itu. Saya sangat syarat dengan meritokrasi. Saya akan dukung orang kalau memang dia bagus. Ya, artinya memang berkualitas. Tapi kalau pas-pas sama pas-pas, ya pilih pas yang dekat saya lah, kan begitu ya. Pas-pas. Kan kita mesti jernih. Nah karena itulah sebetulnya bagaimana menjadi orang Kristen. Memberikan kontribusi yang aktual di dalam hidup berbangsa bernegara menjadi sangat penting. Saya bikin sekolah ini, mendirikan ini bebannya sangat kuat. Sebetulnya bagaimana membantu pendidikan ditingkatkan. Bagaimana Pemda bisa kita bekerja sama membangunnya. Bagaimana memberikan kontribusi bagi bangsa ini. Apa hak saya berbicara tentang Indonesia kalau saya tidak berbuat apa-apa? Sama seperti saya sangat disiplin bayar pajak, saya hitung baik-baik. Apa yang menjadi kewajiban saya? Apa hak saya mengkritik orang pajak kalau saya sendiri nggak bayar pajak? Omong kosong kan? Apa hak guru untuk marah kepada murid yang malas? Padahal dia pun guru yang jauh lebih malas, cuma beda posisi. Apa hak murid untuk kemudian marah-marah gurunya Pak ya bodoh, padahal dia yang malas belajar? Apa hak orang tua untuk memarah-marahi guru karena anaknya bego? Mungkin guru itu menyumbang 1/4 kebegoan anak itu, tapi orang tua 3/4. Jauh lebih salah kan ya. Makanya sebetulnya kan kita mesti ada satu ajas, satu kejujuran untuk melihat. Sehingga dengan demikian semua kita bisa menempatkan diri, dengan demikian kita bisa memberi kontribusi kepada bangsa dan negara kita. Maka tidak ada yang salah dengan Pancasila. Saya katakan tadi ini permata. Satu kali satu orang ambil program doktornya di Amerika, dia membuat disertasinya tentang Pancasila. Dia cerita, waktu dia presentasikan tentang Pancasila, kemudian para profesor dokter nanyain semua begitu ya. Selesai itu mereka itu bilang, gila Indonesia hebat sekali. This is blessing. Indonesia itu dikagumi oleh para profesor dokter di Amerika. Ketika seorang ambil gelar dokter dan mengangkat Pancasila, hebat. Padahal Pancasila lahir dari uber-uberan waktu ketika kita mau merdeka, merumuskan ini kayak apa ini. Sampai Bung Karno pernah merumuskan apa yang disebut Nasakom. Ya, nasionalis, sosialis, dan komunis. Entah bagaimana cara nyampurnya. Ya. Tapi saya ngerti betul ketika dia ngambil komunis, itu bukan soal ide agamanya, materialisme. Tapi ide komunitas, itu komunis originalnya. Sehingga waktu Karl Marx melahirkan pemikiran daripada komunisme, itu adalah pemikiran sebagai kritik terhadap gereja. Karena gereja sudah jadi eksklusif. Lalu memang apa-apaan ini? Lalu dia melihat kapitalis itu menjadi raja di gereja. Dan gereja juga jadi kapitalis. Maka kritik terhadap kekristenan itu muncul. No, ini enggak baik. Dia anak orang lingkar gereja, om tantenya banyak yang pendeta. Dia kecewa lihatnya. Lalu dia keluar, maka pikirlah komunis. Itu sebetulnya idenya komunitas. Menghantam sekat-sekat kapitalis, penguasaan oleh tuan tanah. Sayangnya, selesai itu dia kejebak juga. Dari monopoli ke oligopoli. Kalau tadi penguasanya satu orang kaya, sekarang satu biro. Orang partai, ya sama saja sih, cuma ganti pemain. Kemarin 1, sekarang 3, kurang lebih begitu. Maka di dalam komunis sama rasa sama rata, semua akhirnya milik rakyat, milik negara. Tapi siapa yang kaya jadinya? Ya yang mengelola negara. Rakyat bisa dijebloskan penjara, tapi pemimpin partai susahnya setengah mati. Akhirnya gagal lagi, saudara. Maka kalau saya tanya kenapa gagal? Karena Karl Marx repot-repot bangun-bangun ide komunis. Kembangkan saja ajaran Kristen. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Suka tidak suka kita perlu struktur, perlu leader, perlu pemimpin. Mana bisa kita semua mau menjadi pemimpin? Tidak ada cerita. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku, bagaimana tiap kita berlomba dengan jiwa itu.
mau memajukan sesuatu nilai dalam hidup bersama, maka seharusnya dan sekali lagi seharusnya, orang Kristen bisa berkontribusi besar untuk menyumbang masa depan jaya bagi bangsa ini. Nggak usah kau bilang tumpah darah, saya berdarah-darah untuk Indonesia. Ngapain kau berdarah-darah? Maling pun dikejar-kejar mau menyelamatkan diri berdarah-darah juga. Nggak ada hebatnya itu, tapi kontribusi nyata. Nah, sekolah ini lahir untuk itu. Ya, kita urus di PPN surat, ya puji Tuhan sudah beres semua sertifikat. Nama yayasan. Ya. Saya bisa bikin nama saya pribadi, apa susahnya? Saya pendiri kok. Tapi kita tidak boleh memberikan satu ajaran kepada orang lain yang salah. Demonstrasikan. Ini loh yang kita kerjakan. Orang kalau lihat ini 16 tahun lingkungan ini bingung sebetulnya ya. Sudah sertifikat, tanah 12 hektar, bangun, ada jogging track, ada apa semua. Why? Karena anak-anak yang di sini anak saya. Masa anak saya nggak punya taman main? Itu konsep saya. Masa anak-anak saya nggak punya tempat duduk-duduk? Itu konsep saya. Kita beli kayu belian, ide lagi pasang, ambil pot-pot, di antara pot kayu belian, taruh lagi kayu belian. Saya senang orang tua ada yang nyumbang. Cuma luar biasa sih, butuhnya 10 yang nyumbang 1, 9 saya yang beli. Haleluya, rezeki saya lebih besar. Maka maaf ya orang tua, Anda bodoh sekali kalau Anda ambil kesempatan bisa menolong anak-anak kita. Bagi saya itu blessing. Ya, kita di pengurus yayasan itu ajar. Kalau datang kemari tidak boleh pakai uang yayasan. Saya datang bayar sendiri. Saya donatur juga, saya mitra juga. Sudah sekian tahun angka yang saya kasih tahun ini saya mau naik lagi. Anak-anak saya begitu kerja saya suruh ambil anak asuh. Nggak ada hidup lebih bahagia kecuali kamu mensejahterakan sesamamu. Sila kelima itu keren, saudara. Keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Gimana bisa? Kita mesti berbagi. Mana bisa sendiri-sendiri? Maka kalau satu orang diberkati pintar untuk dia menolong orang bodoh pintar. Kalau satu orang diberkati kaya raya untuk menolong orang miskin jadi kaya. Bill Gates bukan orang Kristen. Ya agama Kristen tetapi pemikirannya sangat free thinker. Dia melunasi utang Nigeria. Hampir 700 miliar ke Jepang untuk waktu itu vaksin. Untuk membereskan orang-orang di Afrika dari cacar. Afrika nggak bisa bayar, Nigeria nggak ada uang untuk bayar dana itu. Satu Bill Gates bayar beresin. Orang Kristen khotbah, haleluya, Tuhan mengasihi, tapi nggak keluar dompetnya. Kita satu iman, tapi dompet kita beda iman, haleluya, begitu ya. Kalau ada urusan dompet aja beda agama semua. Miris ya, maka guru-guru yuk belajar juga. Saya selalu kalau ngeliat gitu tuh gelisah. Gila ini Bill Gates, kita ngomongin Tuhan dia kerjakan. Warren Buffett itu seorang investor number 1 in the world. Ya ada Big Five itu ya, kalau enggak Steve yang dari Amazon ya sekarang masuk, ada Bill Gates, ada Warren Buffett, ini gonta-ganti saja lah orang paling kaya nih. Ya, terus ada Carlos yang dari Meksiko, Rusia ya Carlos ya. Jadi dia pengusaha telekomunikasi yang sangat besar. Ini 4 orang kaya ini bolak-balik siapa nomor 1, siapa nomor 2, begini aja terus. Ya. Nah, Warren Buffett hitung-hitung dia bilang uangnya terlalu banyak. Untuk apa? Akhirnya Warren Buffett menulis bahwa seluruh dia kalau mati anaknya cuma berapa persen, kecil, lebih dari 50% sampai 70 atau 90 dia kasih kepada Bill Gates. Untuk apa? Supaya yayasan Bill Gates yang kelola. Jadi uangnya dia taruh, itu miliar US dollar saudaraku. Bukan miliar rupiah ya, miliar US dollar. Dia kasih di sana, lalu orang tanya, why? Saya ini jago di investor tapi tidak ngelola yayasan. Bill Gates sudah berhasil mengelola yayasan, menolong banyak orang Afrika, uang saya taruh di situ. Kalau orang Indonesia, satu bikin yayasan, tetangganya dia bikin lagi, semua punya yayasan, satu pun tidak jalan. Kalau satu buka tukang bakso di depan itu, bakso semua, sampai bingung kita. Satu bakso kumis, satu bakso jangkut, satu bakso gondrong, bakso ini, segala macam lah itu bakso. Ini penyakitnya orang Indonesia. Meniru yang sudah ada.
tapi tidak mampu melakukan. Kenapa sih kita nggak kerjasama? Musyawarah, mufakat itu keren nih. Udah dong, ya yuk yang mampu, ya yuk maju deh. Saya punya duit tapi nggak punya pengalaman urus-urus yayasan. Yuk maju, hebat kan? Nah itu Bill Gates, itu Warren Buffett. Sehingga mereka bisa mengulunasi dan memberikan ratusan miliar. Ini 16 tahun 100 miliar mungkin paling kalau udah dihitung-hitung. Itu satu kali transaksi melunasi utang Nigeria. Gila saya. Itu baru yang kelihatan kemarin ya, tiap tahun juga dia kirim uang. 1 tahun mereka bisa habiskan miliaran US dollar untuk menolong. Laba mereka itu boleh dibilang di drop ke sana. Maka bayangkan Pancasila. Kalau ada orang punya semangat begitu, kan tertolong sekali ya. Anak-anak orang miskin gak bisa sekolah. Stop, jangan sekolah. Jangan berhenti, sekolah. Pak gak punya uang, saya yang biayain. Kan keren ya. Berapa duit sih? Saya hitung-hitung memang kalau saya kemari habis uang. Pertama, saya kalau di Jakarta saya diundang khotbah, uang masuk. Karena saya ke sini, otomatis saya nggak diundang khotbah, nggak ada uang masuk. Udah nggak ada uang masuk, uang keluar pasti punya. Ya, saya datang kemari pasti bawa uang ekstra, beli pohon, beli apa, segala macam. Tapi maafkan saya, kalau satu waktu Tuhan panggil saya mati, saya bahagia sekali hidup ini. Karena sudah berguna bagi orang lain. That's the point. Kebahagiaan hidup bukan apa yang kita punya, apa yang bisa kita bagikan. Itu hidup kita. Mau ngapain sih? Kamu paling hidup 70, 80 kata Alkitab. Lebih dari itu kesusahan. Ya. Tiap kali saya berdiri sini, tiap kali mungkin kalian akan dengar selalu cerita saya. Bahwa saya kemudian juga sakit bolak-balik dan karu-karuan sudah. Juni pulang dari sini, Juli saya kehantam lagi, cairan enggak keluar. Jadi badan saya itu kayak gemuk bengkak, enggak karu-karuan. Sedot semua diperbaiki semua lasik terapi, keluar hampir 6-7 kilo saya drop. Ya, 7 kilo drop, cuma dokter bilang sebetulnya kalau you bisa bertahan bagus. Saya mati-matian bertahan, nah adjustnya 2 kilo sampai. Jadi turun udah 5 kilo jauh. Nah ini badan saya yang sekarang. Akibatnya bongkar semua baju. Yang L jadi M, celana 36 jadi 33, ganti semua. Ya, terpaksa saya mesti ganti, bengkirin semua. Jas semua bongkar lagi. Kegedean semua. Ya. Juni kemari. Juli lah itu saya kena. Desember saya kena serangan jantung lagi 6 kali. Bangun pingsan. Ya. Dan akhirnya apa? Ya mesti opnam lagi. Januari udah ada di sini lagi. Kalau saya cerita saya masuk pingsan jungkir balik pasti nggak percaya kan kalau saudara nggak di samping saya. Ya. Karena semangat saya jauh lebih tinggi dari kondisi badan saya. Saya enggak kuat duduk di situ tadi karena kipas angin nyala. Tapi beberapa lama kiri kanan nyala saya sudah agak kuat juga. Jadi nanti maaf Pak ya, saya balik ke sebelah sana duduknya. Ya. Rasanya tadi agak kelayangan saya. Cenderung badan saya merosot tajam. Tapi apakah saya akan berhenti? No, kita lagi tunggu kesempatan di Papua mau bangun sekolah. Urusan pemerintah daerahnya yang kacau balau BPN-nya. Saya masih sabar tunggu. Ya. Tapi itulah kita bilang, mau berbuat baik saja belum tentu orang bantu kamu buat baik. Nah karena itu mari kita memikirkan saudara, bagaimana pengejawantahan iman Kristen di dalam semangat hidup berbangsa bernegara dengan gerobak Pancasila ini. Sehingga betul-betul kita wujudkan semangat yang ada. Mari kita mulai dengan sekolah ini. Bagaimana kita berembuk bersama, berpikir apa yang bisa kita lakukan. Berlomba memberikan kontribusi bagi anak didik kita. Lalu anak-anak didik juga berlomba memberikan kontribusi kepada sekolah. Apa kontribusi? Belajar yang baik. Jadi murid yang pintar, itu kontribusinya. Jadi murid yang benar, jadi murid yang berkarakter terpuji. Orang tua juga berkontribusi. Sekolah ini nggak ada yang free. Bayar harus, itu prinsip saya. Tapi kalau kamu cuma sanggup Rp1.000 satu bulan, kasih Rp1.000. Tapi tidak ada gratis. Semua punya harga. Nah kalau biayanya 1 juta, Pak saya tidak punya uang 1 juta. Berapa uangmu 1.000? Kasih 1.000. Tidak ada masalah. Supaya orang tua juga belajar tahu bahwa menyekolahkan atau apapun perlu usaha.
Tapi Tuhan memberi kalian rezeki. Anak sekolah 1 juta kamu bisa bayar 1.000 rupiah. Itu berkat Tuhan. Jadi orang tua juga jangan lari-lari sembunyi-sembunyi ya, mendaftar pura-pura miskin, habis mendaftar kaya raya. Nah, jangan juga begitu, mental payah itu. Sekolah bisa kau bohongin, Tuhan mana bisa sih? Ya, yang suka-suka begitu saya selalu berdoa. Tuhan berikan apa yang mereka rindukan. Dan yang mereka tunjukkan. Mereka kaya pura-pura miskin, beri kemiskinan. Nah, hati-hati kau ya. Yuk tumpuk harta mati susah juga. Satu orang kaya di Medan, Konglo, begitu mati, masih tua dia ributkan anaknya sudah kelahi, dia masih hidup, sudah kelahi, mau usaha ini mau dipegang ini, udah kelahi. Sampai satu waktu dia ngomong sesuatu yang membuat kita terganggu. Lebih bagus dulu aku anak orang miskin, ku bantu mama-mamaku jual pisang goreng. Pagi-pagi jual pisang goreng, pergi sekolah, pulang, lari-lari, bantu lagi mama, sore baru pulang. Tapi bahagia kami. Kalian ini sudah berhasil begini, anak gak tahu diri semua. Menyesal aku kaya, kata dia. Mendingan aku miskin, mana ada kalian ributkan, kata. Pikir-pikir sih betul juga ya. Maka orang tua jangan bodoh ya, jangan terlalu banyak hartamu. Supaya jangan ribut anak-anakmu. Maka kalau saya mati, saya terlalu percaya. Akan banyak yang berdoa dan menangis buat saya. Saya kemarin habis sakit itu, tanggal 10 kurang lebih lah, tanggal 1, tanggal 5-an saya keluar. Tanggal 11 saya ulang tahun Desember, anak-anak kirim ya, semua anak-anak sini, mana yang kalumi di berbagai kota, mereka video klip, selamat ulang tahun ke saya. Saya nonton nangis, God thanks, saya punya anak banyak loh. Ya, sederhana yang mereka bikin. Klip-klip potongan dikumpulin, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Ya tahu saya nangis, saya bahagia. Itulah kebahagiaan. Ya, bukan urusan berapa uang yang saya punya. Ya, yuk kita belajar. Ya. Saya bersyukur pada Tuhan bisa menikmati apa yang ada di dalam kehidupan ini. Ya. Karena itu saudara, marilah kita bersama-sama untuk menjalani kehidupan yang bertanggung jawab, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Kalau saya mau memilih menjadi pendeta kaya raya, urusannya gampang setengah mati. Ya saya tinggal menjual diri saya saja. Khotbah yang apa orang suka dengar, selesai. Ya. Tapi saya pikir saya akan menipu orang dan menipu diri saya. Dan Tuhan akan menghukum saya, bodoh sekali. Saya bersyukur saya pernah menikmati yang namanya naik helikopter kayak apa. Saya dijemput, saya pergi. Saya bersyukur saya menikmati naik private jet itu kayak apa. Pergi dan dinikmati. Saya bersyukur pergi naik SQ pakai di kelas bisnis, duduk telentang benar-benar lurus sudah. Tapi saya bersyukur, enggak sepeser pun uang saya keluarkan untuk itu. Itu yang paling bersyukur. Kalau Tuhan mau apa susahmu. Tapi kalau kau terikat di situ berat. Tapi itu pengalaman ajar saya. Betapa enaknya naik helikopter kalau kita punya. Betapa enaknya naik private jet. Turun kita pernah naik private jet terus teman saya bilang, oke, men, kita besok ketemu lagi ya iya. Saya turun keluar terus dijemput istri dengan mobil. Dia cuma 2 menit kali ya helikopter dari situ terus dia pergi lagi. Ya dia pulang jauh. Kalau naik mobil 1 jam saya 20 menit. Tapi saya belum nyampe, dia udah nyampe di rumahnya. Lu udah nyampe, udah. Gila juga ya. Nggak kena lampu merah, kena helikopter. Nah kita kena lampu merah berapa kali? Tapi gara-gara lampu merah kita berdoa ya. Tuhan cepat lampunya. Kalau naik heli kan nggak berdoa itu. Nah, itu sering jatuh makanya. Apa you pikir itu hebat? Saya pikir memang gila ya. Kalau orang udah kaya begini nih. Waduh mau downgrade itu susah. Seorang kaya di Hong Kong. Dia suka sekali durian Indonesia. Ya, waktu berkunjung ke Medan, lalu dia senang dengan durian itu. Dia kirim dia punya dia punya jetnya untuk beli durian. Oh, itu semua jok dibukain, diisi durian dibawa ke Hong Kong. Berangkat, balik lagi, cuma beli durian, kurang ajar bener ya. Kita ke Sehat beli durian kan naik pick up ya. Atau naik mobil box,
Ini pakai, saya bilang gendeng ya. Orang kalau udah kaya, maaf saudara, sampai kebingungan ngabisin kekayaan. Saya melihat orang aneh-aneh, saya punya satu teman anak PA, aduh Pak Bingman, dulu you tahu lah saya kayak apa. Minum XO terus hancur limpahnya, sampai gak puas minum XO itu alkohol ya. Bat game-nya apa? Dia isi semua XO, gruk, berendam di situ. Ratusan botol, jutaan itu. Berendam, saking gak tahu lagi mau bagaimana nikmati. Mau minum terus udah kenyang. Akhirnya begitu kulitnya semua, hancur limpah. Saya cuma bilang, lu tahu uang yang lu buang? Pada waktu itu udah bisa jadi ratusan juta kali. Sekarang ini uang. Kalau lu bawa itu ke Kalimantan, urus anak-anak, berapa hebatnya. Kamu dapatnya apa? Limpah rusak. Tapi kalau kamu memberikan itu kan beda setengah mati. Tapi banyak gak orang yang sadar itu? No, mereka menyia-nyiakan hidupnya. Miris loh. Saya bersyukur bergaul dengan teman-teman saya, banyak orang-orang atas ya. Tapi pada waktu saya lihat, akhirnya saya makin harus firm. Hidup bahagia adalah ketika kamu hidup berguna bagi sesama. Maka saya sangat suka ketika Alkitab bilang, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka saya bersyukur sebagai anak bangsa ini. Pancasila, betul. Pada waktu saya mesti memutuskan buka sekolah sini, saya diminta untuk jadi pendeta di Düsseldorf di Jerman. Secara personal lebih enak tinggal di sana. Düsseldorf itu Parisnya Jerman lah kurang lebih kotanya begitu ya. Wah, kota yang sangat menyenangkan. Kalau saya tinggal situ anak-anak sekolah luar negeri kan keren ya. Pak, you ke sini. Saya bilang sorry. Beban saya Tuhan taruh beda. Beban saya di Indonesia, saya mau bangun sekolah Kalimantan. Entah kapan itu terwujud saya belum tahu. Tapi satu hal, saya enggak. Ya, itu pada tahun 2000-an. Pulang sini jalan lagi, akhirnya jadi. 99 lah ya. Akhirnya jadi sekolah kita, jalan sampai hari ini. Maka saya akan bilang, thanks God, saya tidak tinggal di Düsseldorf. Thanks God, saya tidak tinggal di Jerman. Thanks God, kau taruh hatiku di Ngabang. Saya punya anak banyak. Ya, jadi marilah saudaraku kita semua bersama-sama ya. Untuk Pemda kita bahu-membahu. Umur kita pendek, dikit lagi kita mati. Ya, mari kita tunjukkan elegansi yang berkelas, yang berkualitas. Sehingga dengan demikian kita menciptakan perubahan dan mati kita menjadi mati yang dikenang. Bagaimana kita bisa mengatakan Tuhan mengasihi kita? Dan bagaimana kita bisa mengatakan kita mengasihi Dia kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita? Bagaimana kita bisa mengatakan kita mengasihi sesama kita kalau kita gagal mengejawantahkan Pancasila? Saya tidak suruh saudara beriman dan beragama Pancasila. No. Itu wawasan kebangsaan gitu tuh, falsafah hidup kebangsaan yang sangat saya bilang tadi, nggak usah disuruh Pancasila pun Kristen yang mesti begitu. Apalagi ada ini Pancasila ini ya. Kan keren kan? Saya kalau lihat ribut sana sini ribut, mau di negara-negara, mau di Indonesia. Yang berkepentingan siapa? 1-2 orang saja. Cuma dia orator ulung bisa menggerakkan 100 orang, yang 100-nya bingung sebetulnya. Suruh maju-maju, serbu-serbu, tapi habis itu dia nggak tahu. Kenapa kau maju? Disuruh maju Pak. Kenapa kau serbu? Dikasih bungkus. Udah serbu semua, kan bodoh sekali. Ya, nah saya harap lahirlah pemimpin-pemimpin yang bagus, sehingga akhirnya anak-anak jadi sungguh-sungguh. Nah mulai tahun ini, kita sudah mulai karakter building akan ada 3 tahun, 2 tahun itu tentang kekristenan, 1 lagi tentang wawasan kebangsaan. Jadi materinya saya sudah siapkan. Apa sebetulnya dimaksud Pancasila, sila 1, 2, 3, 4, 5, bagaimana korelasi dengan iman Kristen, apa yang kita pahami dengan NKRI itu. Ya, sehingga pilar-pilar kebanggaan hidup berbangsa, apa itu Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu keren loh. Kebebasan beragama bagi setiap anak bangsa yang dijamin oleh negara. Bahwa pelaksanaannya jelek, kita harus ngerti, bukan negara kita yang jelek. Pelaksananya yang jelek. Sistem kita makin baik. Sistem pajak kita makin baik, walaupun bagi orang mungkin terasa agak berat. Tapi sebetulnya baik, cuma masih ada saja 1-2 orang bikin itu jadi sepertinya kurang baik. Indonesia ini blessing. Ya, paling tidak 5 tahun terakhir ini saya harus mengatakan, saya pendeta, tapi sangat suka mengamati politik. Ya,
Saya pendeta, saya sering diundang untuk jadi narasumber urusan-urusan kepartaian dan seterusnya. Maka saya melihat ada blessing yang besar bagi bangsa ini. Ya. Wah, perubahan-perubahan radikal. Saya kaget-kaget kalau pergi. Papua dulu terisolasi, sekarang jalan mulai tembus. Keren ya. Dulu Medan itu mau ke Siantar, itu 4 jam setengah. Jadi kalau saya lagi ada di Medan, saya anak Siantar, orang kampung halaman saya. Mau ke sana itu sebentar mampir, malas karena pulang perginya 8 jam. Sekarang 2,5-3 jam. Karena tolnya sudah lewat tebing tinggi. Nanti kalau sampai tebing tinggi lagi, 2 jam nyampe. Dulu kalau kita mau ke Prapat, ke Baligi, lama turun di Kuala Namu, naik lagi 6 jam, 7 jam baru sampai. Ke Prapat itu 5-6 jam. Sekarang turun Silangit, kalau mau nyebrang danau cepat, kalau mau mutar naik mobil 45 menit sudah di Danau Toba. Keren ya? Ini saya lihat, oh God thanks. Tapi pertanyaan saya adalah gini, bukan hebat bangsa Indonesia maju gini. Pertanyaan saya selalu gini, apa yang saya buat ya untuk Indonesia? Kan nggak perlu jadi presiden untuk kita berbuat itu kan? Ya, paling tidak kau ibu-ibu, jangan ribut melulu kau ganggu tetanggamu ya. Halo, kalau ada urusan suami jangan ribut-ribut lah, kasih contoh anak-anak yang lain. Suami-suami yang bener lah, jangan mabok-mabok, pulang miring-miring jalannya. Ya, lalu ribut, neken istri, marah sama istri, keras sama istri. Anak lihat, lalu anak rusak, frustrasi, hidupnya keras. Kamu tidak beri kontribusi apapun bagi bangsa ini lewat keluarga. Yang ada, kamu lahirkan anak-anak muda yang parah-parah, yang gawat-gawat. Alor pernah kejadian itu beberapa tahun lampau dan sampai sekarang udah jadi sulit. Anak-anak Alor dulu di gereja itu sangat santun. Sekarang lempar gereja. Pendeta berani khotbah kritik-kritik. Anak-anak muda mabok apa? Maaf ya, kotoran manusia dilempar ke rumahnya. Sampainya pendeta tidak berani singgung-singgung anak muda. Saya pernah pergi ke Alor, cuma pulang ke hotel, jalannya nggak jauh. Saya mau jalan, mereka nggak kasih, diantar saya. Saya ketemu 4 anak kali geletak, ada yang masuk got, ada yang di pinggir jalan, di depan hotel itu tempat saya nginep. Gabrukan semua. Karena banyak sekali anak-anak, tidak jelas bapaknya. Ada 5 anak, 1 perempuan. You tahu, 5 anaknya, 5 bapaknya. Jadi kawin sebentar, kawin. Tapi kawinnya pun tidak jelas juga. Cuma nyambung hidup. Anak ini hanya gak terurus. Umur 10 tahun sudah ikut-ikut di kapal, kadang ditangkap, dipukul. Ya disuruh keras kerja. Akhirnya umur 17 sudah jahatnya luar biasa. Udah gak kenal takut. Mau mati dari dulu juga sudah mau mati. Ngeri ya, rusak. Itu yang saya bilang. Kontribusi apa yang diberi oleh orang Kristen sebagai anak bangsa terhadap bangsa ini? Kalau kamu tidak bisa menolong keluargamu menjadi keluarga yang benar dan jadi teladan, kamu merusak. Nah, marilah kita biar iman Kristen kita wujud nyatakan semangat Pancasila. Di sekolah ini kita sama-sama saling mengisi, saling melengkapi. Biar Tuhan menolong memimpin kita. Terima kasih untuk pemerintah daerah ya, untuk bagian-bagian yang sudah diberikan, untuk ceramah-ceramah, pelatihan fisik pada anak-anak kita ya, supaya kemudian mereka ini bisa maju dan bertumbuh. Di sini bukan tanpa problem, banyak sekali problem. Ngurusin anak-anak ini tahu sendiri Pak, 450 di asrama. Makan pagi, siang, sore. Ayo hitung aja makannya ada ratusan juta. Ya. Listrik kita mesti pasang genset. Di sini listrik kan penuh keajaiban. Sebentar ada, sebentar menghilangkan begitu ya. Cuk, turun lagi, duduk. Rusak kulkas, rusak komputer, haleluya. Itu mungkin sumbangan juga buat kita dari listrik ya. Jebol kita punya. Dulu 30 orang sudah sumbang. Dari satu perusahaan Jepang kasih, hancur semua, nggak bersisa lagi. Jadi kita ini rada mabok juga. Ya, kita mau kembangkan internet di sini. Mau bikin sistem online supaya lebih rapi. Tak bisa karena sinyalnya jelek. Orang yang mau nyumbang udah ada. Pak, saya sumbang sistemnya jadi online semua by komputer. Tak bisa. Sekarang negara sudah membuat satu media online untuk pembelajaran. Kita bisa masuk ke perpustakaan. Tapi kita sulit sinyalnya. Jadi kita masih pakai Telkomsel yang manual, waduh bayarnya sudah mahal, sinyalnya kecil. Ya kita maju terus berdoa, tapi tidak ada alasan untuk kita nggak lakukan.
Karena pertama kali saya kemari, begitu sampai sini, sinyal ikut mati. Ya, baru lama-lama muncul di situ. Repeater baru mulai agak sinyal. Berapa tahun? Dulu kita di sini pakai telepon supaya bisa kontak, telepon satelit. Ya 10, 12, 15 tahun lampau, bayar telepon satelit, beli pasang saja 7,5 juta satu nomor. Bayarnya ratusan ribu waktu itu loh. 15 tahun lampau. Demi sekolah ini. Sekarang satelit sudah nggak kepake lagi karena kos tinggi apa, udah ada handphone apa, kita bantu bisa tertolong lah gitu. Makanya semua perjuangan harus ada harganya. Bangsa ini mau jaya harus ada harganya. Dan harga itu yang menanggung kita. Mari kita berikan, kita kontribusikan. Sehingga dengan demikian kita berlomba-lomba melakukan apa yang bisa kita lakukan. Sehingga dengan demikian kita sungguh menjadi anak Tuhan yang memberikan kontribusi nyata dalam hidup berbangsa bernegara. Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita. Amin, kita berdoa.